Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ko Indra. Selamat malam semuanya buat yang sudah hadir pada malam hari ini kepada Mas Ernesto, kemudian Mas Redi, Mas Riko. Mungkin sambil menunggu yang lain untuk hadir, ini sambil menunggu Ko Indra juga mempersiapkan ya prepare buat webinar malam hari ini. Pastinya di strategi scalping mudah serta efektif untuk trader ya kok ya seperti itu ya. Halo Ko Indra. Iya, sorry saya. Halo, saya baru bergabung, sorry. Oke, Baru nggak apa-apa pulang juga. kok. Baik. Nih kita Oke, hari oke, oke. ini Mantap. sambil menunggu peserta yang lain ya kok ya. Pastinya hari ini kita akan bahas Oke, tentang strategi scalping mudah serta efektif untuk trader dan pastinya juga untuk teman-teman saya make sure dulu untuk yang sudah hadir malam hari ini mungkin nanti saya akan share juga ya untuk link registrasi form ya seperti itu agar teman-teman bisa ikut di Telegram gitu kan, Telegram grup ABC untuk mendapatkan updatean. Kemudian juga buat teman-teman yang belum terdaftar di ABC Financial Group, nanti juga akan kita kirimkan linknya atau bisa hubungi juga ke admin masing-masing ya, bisa ke Mas Dev, ke saya Helen, ke Ko Indra, atau mungkin bisa ke Mas Dimas atau di sini nanti ke Mas Febrian seperti itu ya. Dan di sini juga eh, kita bisa lihat ya nanti hasil yang didapatkan seperti apa pada saat kita live trading bareng-bareng. Seperti itu ya kok ya untuk judul malam hari ini ya kok ya. Mungkin bisa di-share sedikit nih kok untuk strategi scalping mudah serta efektif untuk trader. Ini kira-kira nanti kita akan ada buka chart juga nih nggak kok nih malam hari ini? Atau ada quiz yang hari ini bakal diberikan atau apa Niko Indra? iya. Jadi sesuai dengan judulnya, kita akan belajar satu teknik scalping. Ya, scalping itu sebenarnya lanjutan gitu. Scalping bukan mula, tapi karena ada satu metode lah ya yang berhasil di diracik begitu kurang lebih sehingga scalping ini bisa dimudahkan ya bahkan untuk pemula juga bisa gitu. Nanti kita akan lihat menggunakan time frame-nya M5 ya dan kita akan tradingnya pendek-pendek jadi nggak nahan lama-lama gitu. Paling hanya 20 pips gitu kita keluar ya 10-20 pips keluar. Nanti ada lagi 10-20 pips keluar gitu. Ya, jadi kita ngumpulinnya sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit seperti pepatah. Oke, Oh, kira-kira daripada begitu. kita nahan posisi floating terlalu lama ya, Pak ya, Iya, menunggu gitu. arah. Oke, baik. Ini sambil menunggu peserta yang lain, mungkin bisa kita langsung aja ya, Pak ya, untuk acara malam hari ini, biar teman-teman yang lainnya nanti yang pas bergabung juga bisa ikut live trading di malam hari ini dan bisa dapat hasil yang maksimal. Silakan untuk Ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ko Indra. Silakan kok. baik. Terima kasih, Mbak Helen. Selamat malam, Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Ini adalah hari Jumat. Saya tahu ini kita sedang berada dalam suasana long weekend ya, karena sebagian lagi pada tamasya nih. Ya, ada yang ya keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri juga memanfaatkan long weekend. Tapi kita yang sudah hadir saat ini juga berkesempatan untuk mendapatkan
sesuatu yang berharga, bernilai, ya. Karena itu dalam beberapa waktu ke depan ini saya mohon perhatiannya, ya, supaya kita bisa serius dan kita bisa menyerap ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja malam hari ini kita akan belajar mengenai scalping, ya, dengan judul strategi scalping yang mudah serta efektif untuk trader. Oke, next slide langsung. Ya, jadi kita akan menggunakan indikator seperti biasanya. Kita menggunakan moving average, ya, moving average. Ada dua garis moving average yang kita akan gunakan di sini. Jadi yang pertama adalah moving average settingannya 5. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah metodenya ini diubah ke pilihannya smooth, ya, smooth. Ya, jadi moving average-nya settingannya 5, metodenya gunakan yang smooth, apply to close, kemudian kasih warna merah boleh, ya. Ini saya pakai orange red, ya, kurang lebih warnanya merah juga, ya. Kemudian yang kedua kita gunakan moving average-nya periode 20 seperti biasa, eksponensial, apply to close, dan saya gunakan warna biru. Nah, Bapak Ibu boleh screenshot aja ini tampilannya, ya. Nanti bisa disetting kemudian begitu. Silakan kalau mau screenshot. Ya, sudah, ya. Next slide. Dan kita gunakan satu indikator lagi, awesome oscillator, ya. Ini sudah pernah kita gunakan. Nah, ini kita akan ikut sertakan juga, ya, indikator ini. Ada warna hijau dan merah. Oke. Ya, boleh di screenshot juga. Ya, oke. Next slide. Maka tampilannya di layar monitor akan seperti ini, ya. Kita menggunakan time frame-nya M5. Jadi karena ini adalah scalping, kita gunakan time frame yang kecil, bukannya H1, ya. Kalau H1 kan untuk trading harian gitu, day trade atau intraday. Nah, kalau misalnya scalping, karena kita bermainnya pendek-pendek dan cepat gitu, ya, masuk keluar secara cepat, maka kita gunakannya time frame yang kecil, yaitu M5. Oke, tampilannya akan seperti ini. Coba di setting dulu, saya kasih waktu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke chart, ya. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, ya. Silakan tolong ininya screen-nya bisa ditutup. Saya akan share screen saya. Oke, terima kasih. Harap tunggu sebentar. Saya akan share screen-nya saya, MetaTrader ABC. Oke, bisa dilihat, ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara penggunaan dari teknik scalping ini? Harap diperhatikan. Jadi, pertama, kita punya garis moving average. Ada dua, ya. Warna merah dan warna biru. Warna merah dan warna biru. Untuk bisa mendapatkan titik entry, kita gunakannya garis warna merah. Jadi garis birunya ini saya hapus dulu, ya, sementara.
Ini saya hapus. Nah, sekarang tinggal garis merah yang ada di monitor. Jadi kalau kita mau entry, yang kita lihat adalah garis warna merah ini atau moving average 5 ya. Kalau misalnya candlenya menembus garis merah ke atas seperti ini, seperti yang baru-baru ini aja, ya nih barusan aja. Maka ini kita jadikan sebagai signal buy karena nembus dari bawah ke atas, gitu ya. Ini kita jadikan signal buy. Jadi setelah candle ini selesai terbentuk, kita bisa open buy. Ya, ingat, segala sesuatunya harus tunggu candlenya selesai terbentuk. Nggak boleh langsung enter, ya. Harus tunggu candlenya terbentuk dulu, baru kita akan enter. Nah, kemudian untuk TP-nya, karena ini scalping, ya, sekali lagi karena ini scalping, jadi kita batasi TP-nya 20 pips aja, atau 2 poin. Ya, 2 poin. Jangan bilang, wah dikit banget kalau cuma 20 pip gitu. Ya, soalnya ini scalping ya. Jadi kan metodenya kita sesuaikan gitu. Ini scalping. Kalau ini intraday, ya kita bisa ambil profitnya mungkin 50 pips setidaknya gitu ya. 50 sampai 80 pips itu sudah ideal. Tapi karena ini scalping, saya rasa 20 pips cukup. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian eh kalau misalnya candlenya panjang seperti ini, yang nampaknya panjang seperti ini, maka kita bisa gunakan stop loss setengah dari candle ini, karena candle ini terlalu panjang. Ya, candle ini panjang sekali. Ya, kalau jadi kita mendapatkan signal yang besar seperti ini, kita bisa stop lossnya setengah dari candle ini. Atau pada saat garis merah ini ditembus seperti ini ya, dan close di bawah garis merah. Berarti kalau close-nya di bawah garis merah, yang muncul adalah kebalikannya, yaitu signal sell. Gitu. Oke? Jadi sekali lagi, kalau signalnya besar seperti ini, kita gunakan stop loss-nya setengah dari candle-nya ini. Ya. Atau pada saat terjadi pembalikan arah, misalnya nggak jadi naik, balik arah, nembus garis merah ini, dan close di bawah garis merah. Berhasil close di bawah garis merah. Ya udah, terpaksa kita cut. Oke, itu pertama syaratnya ya. Syarat yang kedua adalah pada saat kita mendapati ada signal buy seperti ini, signal buy, kita harus konfirmasi dengan indikator AO di bawah nih ya, Awesome Oscillator. Jadi si AO ini harus warnanya hijau, walaupun dia berada di bawah garis nol. Ya, karena eh, artinya adalah dia sebenarnya masih dalam eh, rangkaian turun ya, tetapi dia berhasil pembalikan arah gitu, berhasil membuat satu reversal ya. Jadi si garis atau si batang-batang ini masih posisinya masih di bawah nol, tetapi dia berhasil membentuk reversal, pembalikan arah. Jadi sehingga walaupun masih di bawah nol, dia harus berubah warnanya menjadi hijau gitu ya. Artinya penurunannya sudah terbatas, sudah selesai dan sudah terjadi pembalikan arah. Maksudnya begitu. Karena ini kita sedang melihat signal pembalikan arah yang sebelumnya turun berubah jadi naik, reversal. Oke? Ya, jadi saya ulang sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, kita menggunakan garis moving average settingannya 5 dan metodenya smooth ya.
warna garisnya ini adalah yang merah ini. Ketika candlenya menembus ke atas seperti ini, maka ini kita jadikan signal buy. Tetapi signal buy di sini harus dikonfirmasi dengan indikator awesome ya. Ini juga harus warnanya hijau. Walaupun dia masih di bawah garis nol, masih di bawah garis nol nggak apa-apa. Selama dia warnanya hijau, karena sudah terjadi pembalikan arah. Tapi kalau awesome-nya di sini masih warnanya merah, ya jangan. Berarti dia belum ada tanda-tanda akan berbalik arah. Ya, paham ya? Seperti itu. Oke, kemudian eh, tadi untuk stop loss-nya sudah ya. Ini kalau signal buy. Kalau signal sell gimana? Coba kita akan geser dikit ya. Di bawah ini, sebelahnya samping. Jadi pada saat candlenya dari atas menembus ke bawah dari garis merah ini, maka inilah yang menjadi signal untuk sell ya. Yang ini, candle ini. Ini signal sell. Karena sebelumnya ini harganya sempat naik ya, tapi gagal naik nih, balik turun. Oke, sekaligus membentuk signal sell. Karena dia sudah menembus garis merah ini. Nah, ini harus dikonfirmasi dengan indikator awesome-nya. Indikatornya warnanya juga merah dengan posisi di bawah garis nol. Berarti cocok ya, karena kalau dia ada di bawah garis nol, ini artinya skenario-nya turun. Kalau dia di atas garis nol, berarti skenario-nya naik. Ya, jadi ketika signal sell muncul, dikonfirmasi sama AO-nya ini, saya ulang, ketika signal sell ini muncul, dikonfirmasi sama AO-nya yang warnanya merah dan berada di bawah garis nol, cocok ya, signalnya sell secara AO juga masih dalam skenario turun karena masih di bawah nol dan warnanya juga merah. Cocok. Jadi itulah yang kita jadikan signal sell ya. Nah, terus TP-nya yaitu TP-nya 20 pips saja ya karena kita sedang bermain scalping. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, saya akan coba scroll ya untuk kita lihat kita buktikan signalnya ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang salah. Oke. Di sini kelihatannya candlenya menembus ke atas, ya kan? Tuh, ya. Candlenya menembus MA ke atas. Berarti signal buy, ya. Di sini signal buy. Betul? Waduh, kita langsung berpikir, wah ini buy nih. Tapi kita konfirmasi sama AO-nya ini. Tuh, ya. Di sini terlihat AO-nya warnanya merah gitu. Oke, berarti nggak cocok. Jadi signal buy di sini kita nggak bisa eksekusi, ya kita abaikan, skip. Oke, untuk AO tidak perlu disetting, settingannya standar default. Ya, jadi ini contoh yang tidak bisa kita manfaatkan, ya. Kita skip nih. Kalau muncul signal seperti ini berarti ngaco. Oke, jelas. Terus, ya ini karena kita scalping ya, otomatis signalnya banyak nih ya. Siap-siap ya. Jangan sampai lengah. Pak David,
Harus selalu tunggu candle tembus MA itu. Iya, harus tunggu candlenya tembus dan close. Jadi kalau lagi running nggak boleh, ya. Harus tunggu dia tembus di atas MA atau di bawah MA dan close candlenya supaya signalnya benar-benar kita bisa lihat ini signalnya valid atau enggak gitu ya. Nah, ini ya sebelahnya nih. Ini juga bentar ya. Ini butuh ketelitian juga nih soalnya kecil-kecil. Tuh ya. Ini candlenya ke bawah merah, tapi apa? Ya, ini itu. Aduh, susah nih nanda ini. Tuh ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat paham. Ini signalnya tembus ke bawah. Sorry. Candlenya tembus ke bawah MA. Berarti signal sell dong. Betul nggak? Signal sell dong ini. Nah, kita harus konfirmasi sama si AO-nya. Apa yang terlihat di sini? Apa yang terlihat di sini? Ternyata AO-nya hijau. Iya kan? Jadi kita tidak ambil signal itu. Oke, karena nggak sinkron. Pak Erwin, berarti yang dihitung adalah body candle close. Sedangkan kalau wick-nya masih menyentuh MA, ya nggak bisa. Close candle-nya itu harus melewati MA. Harus di atas MA atau di bawah MA. Itu baru jadi signal. Kalau cuman ekornya doang nggak bisa. Jelas ya? Nah, ini seperti ini contoh yang kita tidak bisa ambil. Oke? Bisa dipahami? Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, ini saya jalan terus ya. Nah, ini signal nih. Bisa nggak nih diambil? Yuk. Waduh, hijau. Ini nggak bisa diambil. Ya, karena AO-nya hijau. Tuh. Kalau ini bisa nggak? Ini bisa naik. Karena AO-nya juga ikutan hijau. Signalnya buy, AO-nya juga hijau. Cocok jadinya. Ya, ini, terus ini. Ya, tuh. Cocok. Oke, jelas ya? Iya, Pak Reddy. Body candle-nya. Jadi ingat, ini saya udah ajarin waktu di kelas ya. Yang namanya tembus, breakout itu harus bodinya yang ikutan nembus, bukan cuman ekornya. Ya, jadi sampai kapanpun teorinya akan seperti itu. Mau kita bicara soal scalping atau kita bicara soal swing atau indikator apapun, selalu seperti itu teorinya. Kalau yang disebut tembus, breakout, harus bodinya, nggak boleh ekornya. Ya, sampai kapanpun. Oke, ya, saya lanjutkan. Oke ya, jadi ini bisa diambil. Nah, ini jangan bilang, oh, aduh kok kecil-kecil. Jangan-jangan nggak dapet nih. Coba kita lihat ya. Dapat nggak? Waduh, nggak dapet bener. 153 poin cuman. Nggak dapet, nggak dapet. Nah, terus syarat berikutnya adalah karena kita bermainnya scalping nih, jadi jam tradingnya juga harus di market yang rame ya, seperti malam ini market Amerika, New York Session, ini kan rame ya. Kita bisa manfaatkan untuk scalping gitu. Tapi kalau pas kita lagi berada di
jam 10 pagi, jam 11 pagi gitu ya. Itu sebaiknya jangan scalpingan di situ karena marketnya sepi gitu. Khawatirnya nanti seolah-olah itu ada signal tapi signalnya nggak jalan ya. Jadi kita hindari market yang sepi. Kalau marketnya rame, agresif seperti di malam hari jam 7 malam sampai jam 11 lah ya, 4 jam. Jam 7 malam sampai jam 11 itu kita bisa manfaatkan untuk cari signal scalping gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kita tambahin indikator MA20. Tunggu ya, bentar. Oke, kita tambahkan indikator MA20 ya, eksponensial warna biru. Nah, seperti ini. Gunanya apa indikator MA ini? Sorry, warna biru ini gunanya apa? MA20 ini gunanya apa? Jadi sekarang kita punya dua garis. Ada garis merah dan ada garis biru. Tadi garis merah sudah saya jelaskan kegunaannya. Sekarang garis biru kegunaannya adalah sebagai penunjuk arah tren dalam teknik scalping. Ingat ya, ini lagi mainan scalping. Jadi jangan ditanya, biasanya pakai MA200, kok ini sekarang pakainya MA20? Ya ini kita lagi dalam konteks scalping. Jadi penunjuk arah trennya kita gunakan MA20 garis warna biru ini. Oke, artinya gimana? Artinya kalau misalnya garis merahnya berada di atas garis biru, berarti tren naik. Jadi kita cari signal buy aja. Sebaliknya, kalau garis merahnya ada di bawah garis biru, berarti signal berarti tren turun. Jadi kita carinya signal sell saja. Ya, jadi ini tren naik, ini tren turun, ini naik, turun, naik, turun, naik, turun. Wah, berarti perubahan trennya ini terjadi begitu cepat. Iya, namanya juga scalping. Tradingnya pendek-pendek nih kita, gitu. Jadi jangan heran kalau sebentar jadi tren naik, sebentar jadi tren turun. Karena memang perubahannya cepat sekali. Makanya ini harus benar-benar fokus nih. Ini kita lagi ibaratnya jadi pilot nih, pilot pesawat tempur, bukan pesawat komersil ya. Kalau pesawat komersil kan santai bawanya, ada autopilotnya. Kalau pesawat tempur, waduh, ini benar-benar ngebut. Jadi kita nggak boleh lengah sedikit pun. Oke, siap ya? Nah, saya lanjutkan. Jadi ketika ada perubahan tren, ini juga sekaligus menunjukkan sebuah signal, ya. Tapi lagi-lagi harus didukung sama AO-nya, gitu. AO-nya sama nggak? Kalau signalnya merah, signalnya sell, AO-nya juga harus warnanya merah, gitu ya. Seperti ini, cocok. Kemudian ini, ya, ini nembus ke atas, signal buy dong ini. Tapi lihat AO-nya warnanya masih merah. Ini kan signal buy. AO-nya masih merah. Ya jangan. Oke. Jadi harus sinkron. Mau cari signal buy, AO-nya harus hijau. Mau cari signal sell, AO-nya harus merah.
ya, sama jadi. Lalu misalnya yang ini, bentar, ini. Nah, ini AO-nya merah, ya. Ini agak nempel nih ya. Di sini. Nah, ini dia. Ya, ini langsung balik arah ya. Ini nggak sampai 20 pips, langsung ke makan lagi ke atas begini. Ya, ini lagi dalam kondisi sideways. Nah, memang kelemahannya adalah pada saat sideways ini nggak begitu bagus ya, nggak begitu berfungsi dengan baik. Berarti kita lihat body tembus MA5, habis itu MA5 tembus MA20 dan didukung sama AO. Ya, jadi gini, urutannya adalah pertama kita lihat dulu si garis merah dan biru ini, garis merahnya ada di atas biru atau di bawah biru ya. Nah, bagusnya sih kalau kita tunggu sampai terjadinya perpotongan seperti ini. Ini perpotongan. Nah, ya. Jadi dengan perpotongan berarti kan trennya berubah dari yang sebelumnya turun ini berubah jadi naik ya. Ini kan sebelumnya turun, dipotong ke atas, gini kan? Jadi naik. Berarti trennya naik. Terus candlenya hijau di atas garis merah. Cocok nggak? Signal buy. Tinggal dicocokkan sama si AO-nya. AO-nya gimana? Oh, hijau juga. Ya udah, jadi buy. Ya, seperti itu ya. Nah, nih sebelahnya nih. Sebelahnya perpotongan. Mana perpotongannya? Ini. Tuh, ya kan? Perpotongan, kemudian candlenya merah ya, kecil sih. Tapi karena ini scalping ya nggak masalah, kita tetap ambil. Ini signal sell. Ini perpotongan. Garisnya dari atas motong ke bawah. Berarti trennya berubah dari yang naik jadi tren turun. Terus muncul signal sell. Tinggal dikonfirmasi sama AO-nya. AO-nya merah. Jalan gitu. Ya, gitu ya. Bisa kan? Nah, terus sebelahnya lagi. Nih, ya ini pas-pas motong, pas-pas eh, terbentuknya candle. Terus kita udah tahu nih signalnya buy. Lihat AU-nya gimana? Hijau. Cocok, jalan. Ini lagi, motong lagi ke bawah, ya kan? Signalnya jadi sell lagi. Candlenya apa? Merah. AU-nya gimana? Merah juga, tuh. Cocok, jalan. Ya, jadi seperti itu. Betul, Pak Erwin. Jadi entry-nya nunggu terjadinya syarat-syarat yang tadi saya sudah sampaikan. Paling enak entry-nya nunggu pembalikan arah, tembus antara garis merah dan garis biru, gitu. Ya, terjadinya reversal, perubahan tren. Paling enak di situ, karena trennya masih fresh, istilahnya. Trennya masih baru. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin masih bingung, silakan.
Mas Ernesto, kalau dicampur sama support dan resisten, kayaknya bisa ya. Soalnya kalau dilihat dia rebound dari tempat yang kurang lebih sama, ya. Dalam hal ini kita menjadikan si MA ini menjadi support dan resistennya gitu ya. Jadi kalau misalnya jalan, boleh aja kita lihat klasik support atau resistennya gitu. Kita cari misalnya buy, kita cari mana ya puncaknya untuk kita jadikan TP, boleh ya, boleh. Tapi saran saya karena balik lagi ini adalah scalping, ya kita TP-nya jangan banyak-banyak, 20 pips saja, aman. Oke, lanjut. Sip, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini saya ulang lagi ya, nih untuk yang kesekian kalinya nih, ini saya ulang. Saya ulang lagi ya, ini untuk kesekian kalinya nih, saya ulang. Kita punya dua garis, garis merah dan garis biru. Garis merah adalah MA 5, smooth ya. Nih garis merah ini MA 5. Settingannya smooth. Garis biru ini adalah MA 20. Settingannya eksponensial. Dan kita punya indikator pendukung namanya AO. AO ini adalah Awesome Oscillator. Settingannya default, standar. Oke. Nah, cara kerjanya adalah kita tunggu terjadinya perpotongan seperti ini. Perpotongan garis. Nah, kalau kita lihat yang ini kan garis merah motong garis biru ke bawah. Maka ini adalah signal sell. Ya, ini motong ke bawah. Ini signal sell. Candle-nya juga merah. Lalu signal sell ini kita konfirmasi sama AO-nya. Tuh, AO-nya harus merah juga ya. Walaupun AO-nya di atas garis nol. Tapi karena dia merah, ini satu pertanda bahwa skenario naiknya sudah berakhir dan sudah mau reversal, pembalikan arah gitu. Walaupun masih di atas garis nol si AO-nya ini. Tapi dia sudah memberikan signal pembalikan arah. Ya, jadi kalau udah cocok, konfirmasi bisa open sell gitu ya. TP-nya 20 pip aja. Ingat ya, ini kita lagi scalping. Jadi jangan protes kenapa 20 pip doang. Ya soalnya scalping. Bahasnya ini scalping. Kalau kita lagi bahas intraday atau swing, itu ceritanya lain lagi. TP-nya bisa lebih banyak. Apalagi kalau swing, pastinya di atas 100 pip TP-nya. Tapi karena ini scalping, kita pakainya 20 pip aja. Kalau 10 pip gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jangan bilang 10 pip itu kecil loh. Ini kalau dikumpulin ya, Anda rajin, nyari signalnya rajin nih. Ngumpulin tiap hari, dapatnya banyak juga akhirnya. Gitu. Karena bukan sekali dua kali ini signal dalam satu hari. Banyak, banyak. Peluangnya banyak. Nanti bisa di riset sendiri ya. Do your own research. Oke, kemudian pertanyaannya SL-nya di mana ya? Tadi mungkin belum hadir, saya sudah kasih tahu tadi ya. SL-nya itu adalah pada saat garis merah ini ditembus, itu adalah SL-nya. Oke?
atau maksimal satu ukuran dengan si candle yang kita jadikan signal ini. Gitu. Jadi kalau signalnya ini, bentar, kalau signalnya ini sell ya, berarti SL-nya kita pasang aja di sini, di atas ini. Tuh, ya dong. Logikanya gini, dia kan nembus garis merah ke bawah, si candle merah ini. Makanya jadi signal. Nah, kalau dia balik arah, nembus garis merah lagi ke atas, berarti dia jadi signal buy. Nah, oleh karena itu, sell-nya harus di close. Logikanya begitu, ya. Logikanya seperti itu. Contoh ya, contoh. Ini bukan signal, tapi ini contoh ya. Misalnya nih, signalnya adalah yang ini. Bentar. Contoh ya, misalnya signalnya yang ini. Panah warna biru, ya. Misalnya, ini signalnya. Terus harusnya kan turun ya. Tiba-tiba dia balik arah naik, menembus garis merah. Nih, candle hijau ini. Berarti candle hijau ini sudah menjadi signal buy. Karena dia sudah menembus garis merah ke atas. Jadi kalau kita punya posisi sell, ya harus ditutup. Udah ngaco berarti. Harus di-cut. Karena dia sudah memberikan signal buy. Gitu ya. Logikanya gitu aja. Jadi harus satu signalnya, jangan signal sell-nya jalan, signal buy-nya jalan. Ya nggak boleh begitu. Harus pilih salah satu gitu. Ya, jadi itu yang membuat atau menentukan titik SL-nya. Jelas ya. Nah, soal risk and reward ini mungkin saja tidak imbang, tetapi kalau soal winning rate ini banyak sekali gitu. Jadi mungkin banyak dapat eh, suksesnya ketimbang gagalnya gitu. Lebih banyak suksesnya daripada gagalnya, ya. Nah, terus selanjutnya nih, ini pembalikan arah seperti ini. Ini signal sell. Terus kalau balik arah lagi seperti ini kan turun ya. Terus ini balik arah lagi. Maka ini jadi signal buy di sini. Ini sudah motong. Ini jadi signal buy. Konfirmasi sama AO-nya. AO-nya sudah hijau. Buy. Gitu. Nah, stop loss-nya gimana? Ya, dijagain ini garis merah ini dijagain. Jangan sampai ditembus gitu. Kalau ditembus seperti ini, ya stop loss. Gitu. Selama belum tembus, kalau mau tahan, silahkan. Tapi sekali lagi saran saya, karena ini scalping, TP-nya 20 pips saja. Oke, jelas ya? Jadi setiap kali ada garis yang menembus, kita jadikan itu sebagai signal pembalikan arah. Gitu ya. Nah, terus gini, cara yang kedua adalah kalau misalnya pembalikan arah, saya sudah ngerti kok. Terus kalau dia nggak pembalikan arah gimana? Kita bisa nggak? Kalau nggak pembalikan arah, kita bisa nggak nyari signal? Bisa. Jawabannya bisa. Gimana caranya? Ingat, kita punya garis merah ini. Ya, kita punya garis merah ini. Jadi sebenarnya selama garis merah dan si AO ini warnanya masih sama, kita masih bisa manfaatkan untuk
trading ya. Jadi setiap kali candlenya, sorry, setiap kali candlenya masuk ke garis merah seperti ini kan adalah fase koreksi. Dan ketika muncul lagi ke bawah, ingat ya, jadi kan begini, begini, koreksi, turun lagi ya. Nah, ini kan yang terjadi di sini, ini turun, ya kan? Kemudian masuk nih dia ke garis merah. Lalu dia turun lagi. Nah, sama, inilah jadi signal untuk continuation, signal kelanjutan. Yang sebelumnya sell, ya ini sell lagi. Terus turun kan? Turun. Nah, ini masuk lagi nih ke garis merah. Betul ya? Terus muncul lagi nih. Tuh ya, candle merah. Tapi lihat, konfirmasi di bawah. Wah, ternyata AO-nya sudah warna hijau. Kita jangan masuk karena tidak cocok ya, tidak sinkron. Tungguin sampai muncul lagi di bawah garis merah seperti ini dan kita lihat AO-nya ternyata sudah merah. Maka ini kita jadikan signal sell untuk yang ketiga ya. Tadi pertama kan pas pembalikan arah, kedua di sini, nah ini yang ketiga. Cocok. Kita bisa sell lagi. Oke? Gimana? Bisa? Berarti yang hijau di situ gagal untuk nembus MA5. Iya, ini kita anggap sebagai koreksi. Yang ini kan maksudnya. Jadi kita ini kan punya garis biru. Garis biru adalah penunjuk tren. Kalau posisinya sekarang ada di bawah garis biru, garis merahnya ada di bawah garis biru, berarti trennya adalah tren turun. Opsinya adalah sell. Nah, kalau misalnya dibalik, garis merahnya ada di atas garis biru, berarti trennya naik. Opsi tradingnya, cari aja signal buy. Jangan cari signal sell. Ya, itu gunanya si garis biru. Oke, seperti apa contohnya? Ini contohnya. Lihat ya. Ini garisnya cross. Berarti signal buy. Trennya berubah jadi tren naik. Ya kan? Ini udah naik. Berarti cari aja signal buy opsinya gitu. Jadi pada saat ini terjadi koreksi nih tuh, ya kan? Dia nempel lagi ke garis merah, lalu mental lagi ke atas begini. Ini kita jadikan signal buy lagi bisa. Tapi ingat ya, sekali lagi konfirmasi dengan AO-nya. AO-nya hijau cocok, buy. Gitu. Gampang kan? Jadi dengan teknik ini kita bisa menemukan signal pembalikan arah reversal dan juga signal kelanjutan atau continuation. Kelanjutan itu sesuai dengan arah trennya. Kalau trennya naik, ya kita carinya signal buy. Kalau trennya turun, kita carinya signal sell. Ibu Heni nanti lihat rekamannya aja ya. Soalnya kita udah jalan udah lama ini. Thank you Ibu Heni. Ya, Pak Erwin, TF M15 belum saya coba ya, terus terang karena idealnya kalau scalping itu M1 atau M5.
Oke ya, let's go, kita coba. Nah, jadi gini, seperti yang terakhir ini, ya, ini yang terakhir. Kalau yang tadi-tadi kita udah lewat kok. Pakai aja contoh yang sekarang ini. Oke, ini garisnya cross. Berarti trennya berubah jadi tren naik. Karena garis merah di atas garis biru. Ini signal buy. Betul? Lihat sama AO-nya, cocokin. AO-nya hijau, berarti cocok, sinkron, bisa buy. Ya kan? Terus bilang, wah saya ketinggalan ikutan Zoom atau saya ketinggalan lihat market. Ya udah kita lihat aja di sini kan jadi fase pergerakan. Terus dia koreksi kan, tuh koreksinya masuk lagi ke garis merah, bahkan kena garis biru nih. Terus dia muncul lagi tuh di atas garis merah. Berarti ini adalah signal buy juga yang disebut signal continuation. Paham ya? Jadi ini adalah signal reversal, buy, dan ini adalah signal continuation, buy juga. Gitu. Jadi nggak ada istilah, wah saya ketinggalan kereta. Ya tungguin aja, nanti dia koreksi, masuk lagi ke garis merahnya, lalu dia mental lagi, jadilah itu signal continuation. Atau tungguin lagi sampai garis merah dan biru itu kembali crossing, ya, bersilangan atau menembus. Jadilah signal reversal lagi. Gitu. Gampang kan? Dan jangan lupa dicocokkan dengan AO-nya. Kalau di market pas lagi jalan, bingung. Lihat dia retest kalau pakai satu candle. Enggak bingung. Pokoknya kita kalau mau buy ya carinya candle hijau gitu aja. Kalau candle masih merah-merah-merah ya jangan. Tunggu aja candle hijaunya muncul di atas garis merah. Sebaliknya kalau kita mau sell, ya carinya candle merah. Tunggulah dia berada di bawah garis merah. Itu. Oke, jelas? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau nggak ada yang mau tanya, gantian saya. Ini adalah signal sell atau bukan? Siapa yang mau menjawab? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar, salah nggak apa-apa. Saya mau jawab. Oke, silakan Ibu Eni. Coba jawab ya, kok. Itu udah merah, itu artinya mungkin Nah, sinyal sel di AO yang di bawah itu juga merah. iya itu merah. Iya, Jadi, signal sell atau bukan? sel, sel. Iya, sel. Oke, jawabannya salah. Ya, ini Pak Redi juga bilang sell, salah. Mas Ernesto juga bilang sell, salah. Tahu nggak salahnya di mana?
Iya, betul sekali. Ini eh, Bapak atau Ibu ini inisialnya RH karena belum cross. Betul sekali, karena belum cross. Ya, masih tren naik, masih tren naik. Memang sih, ini garis apa candlenya ini sudah tembus garis merah ke bawah. Betul, betul. Tapi karena ini belum cross, jadi masih tren naik. Asumsinya masih naik, Oh, gitu. gitu. Hmm? Oke, bisa dipahami? Kalau nggak ada garis biru, ya, kalau garis birunya saya hapus, ya nggak kelihatan. Jadinya signal sell, gitu. Tapi karena kita punya garis biru sebagai penunjuk arah tren, dari sinilah kita tahu trennya masih tren naik. Jadi kalau muncul signal sell seperti ini, kita tidak ambil ya salah gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan, jangan ragu-ragu. Oh, scrollnya random nih, nggak tahu nih. Jatuhnya di tanggal berapa nih ya? Wah, udah saya tandain semua. Tuh, random lah nih. Saya nggak tahu nih tanggalnya tanggal berapa ini. Nah, misalnya ya, jadi kita mau belajar juga nih. Nanti ada signal pembalikan arah dan ada continuation ya. Ini seperti ini. Ini kan garis biru itu MA20 Pak Atwin. Nanti lihat rekamannya ya Pak Atwin. Ini potong, betul nggak? Terus cek di AO-nya. AO-nya hijau, cocok. Berarti ini, nah ini nih kena nih kali ya. Berhasil nggak nih 20 pip? Banyak loh. 40 pip begini doang. Tuh ya, cocok. Ini signal sell. Terus ini tembus lagi, signal buy lagi. Tuh, signal buy lagi. Ya kan? Cocokin nama AO-nya. AO-nya udah hijau tuh ya, walaupun masih kecil. Buy. Nah, terus kan kita misalnya lagi pas buka market, kita ketinggalan nih. Ya udah, tunggu aja sampai dia ada reversal. Sorry, bukan reversal, koreksi. Koreksi itu. Masuk ke garis merahnya. Lalu muncul lagi ke atas ini. Betul? Tapi jangan lupa konfirmasi sama AO-nya. AO-nya masih merah. Wah, berarti nggak bisa buy karena si AO ini masih merah. Tapi sebelahnya gimana? Ini masih merah juga sama tuh, ya. Ini nggak bisa dipakai. Jangan dipaksa, ya. Ibu Heni, scalping ini selalu TF5. Iya, saya pakainya M5. Kalau time frame lain tidak jaminan. Jadi pakainya M5 aja.
Kalau 20 pip, kita masukin 001 lotnya, profitnya $2, bukan 0,2, $2. Ya, $2. 20 pip itu artinya misalnya ini ya, 3171. Harganya 3171. Berarti kalau buy 3173 gitu, tambahin 2 poin gitu ya. Ini juga sama nih. Ya, ini eh, kita lihat ya kan? Cross, cross, makin ini juga sudah merah. Signal lalu ketinggalan kan? Ya tunggu sampai jadi koreksinya ini harus masuk ke bawah, sorry, ke atas garis merah seperti ini ya. Lalu keluar lagi. Keluarnya mana nih? Lihat satu-satu. Mana ini? Semuanya masih hijau, hijau, hijau. Nggak ada signalnya. Ya, ini ada merah. Tapi candlenya malah hijau. Nggak mungkin. Kita kan nyarinya candle merah. Nyari signal sell ya candlenya harus merah. Gitu. Adanya baru di sini. Tuh ya. Jadi hanya signal continuationnya yang mana? Ya yang ini. Karena cocok dengan dia sudah muncul candle merah dan AO-nya juga merah. Ya, kita hitung pipsnya 460 pips. Gila, banyak juga ya. Padahal kecil nih, M5 loh, tapi dapatnya 40 pips. Lumayan. Nah, terus nih ya, di sini dia koreksi lagi nih, masuk lagi ke garis merahnya. Lalu keluar lagi, ya, ini dia. Ini bisa jadi signal nggak? Bisa, karena AO-nya merah. Oke? Jadi intinya ada dua macam signal kita bisa manfaatkan. Signal pembalikan arah, reversal, atau signal continuation, kelanjutan. Ya, caranya seperti ini. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang belum paham? Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nah, kita masuk di sini ya. Yang terakhir nih. Oke, ini signal nih. Ya, mudah-mudahan. Ini karena udah cross. Kita coba ya. Ini pas ada contohnya nih. Tuh ya, cross. Pembalikan arah. Betul, udah cross dan AO-nya merah. Tapi kita tunggu close candle dulu nih ya. Ini masih beberapa detik. Tuh, bisa kempes lagi nanti. Bahaya. Ya, ini signal nih. Tapi tunggu ya, ini tinggal 10 detik lagi. Sabar, harus tunggu close candle. Soalnya kalau tiba-tiba dia melejit jadi warnanya hijau, ini nggak jadi signal. Ya, ini dia. Kita masuk, coba ya. Ya, sell. TP-nya
20 pip. Ya, gitu ya. Pas 20 pip. Oke. Alasannya signal adalah ini cross, ini candle merah, dan AO-nya juga merah. Cocok. Oke, kita tunggu prosesnya, sabar. Ya, minta ada kesalahan teknis ini, gangguan jaringannya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Tir. Garis merah itu di AO beda bawah gimana? Ya, ini kalau di atas garis nol, ini artinya ini masih naik, dalam skenario naik, ya. Kalau garis nol, ini skenario-nya adalah turun. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini dia harus berubah warnanya jadi merah. Kalau dia warnanya masih hijau, berarti dia masih kuat untuk naik. Begitu juga kalau misalnya lagi di bawah. Kalau dia masih warnanya merah, berarti dia masih kuat untuk turun. Kalau dia udah warnanya hijau, barulah kita bisa jadikan signal pembalikan arah untuk buy, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, masih berlangsung ini signalnya. Tadi sempat naik ya.
Tadi sempat ke atas garis merah dan biru, tapi close candle-nya masih di bawah garis merah. Ya, jadi kita masih bisa hold. Kemudian ini AO-nya juga masih merah ya dan sudah berada di bawah garis nol. Sudah di bawah garis nol. Berarti sudah mulai membentuk skenario untuk turun ya. Oke, coba kita akan lihat beberapa waktu ke depan. Kalau misalnya dia sampai naik dan close-nya di atas garis merah, berarti kita cut loss ya. Tapi kalau dia masih seperti ini, close-nya masih di bawah garis merah, kita masih bisa hold. Belum, belum SL. Oh ya, satu hal lagi, eh, kalau kita bermain scalping, ini memang harus secara manual ya, maksudnya jangan pakai pending order. Terus kita harus standby terus ya di depan monitor gitu untuk lihat update pergerakannya ya karena ini kan time frame-nya kecil, jadi istilahnya tuh dia mudah sekali berubah ya, agak mudah pecah kalau di depan monitor ya. Ya, oke, balik turun lagi. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, jadi sekali lagi ini ada cross di sini, kemudian candlenya merah dan AO-nya juga merah ya sebagai konfirmasi gitu. Wah, TP duluan 43 pip. Selamat. Ya, kalau scalping memang harus ditungguin nih, nggak bisa pasang TP SL lalu dilepas gitu nggak bisa. Manual hold. Ya, hold. Hold kita lihat kalau memang ini nanti merah candlenya dan ininya juga semakin besar ya, semakin panjang ke bawah, ya berpeluang untuk kita bisa hold sebenarnya ya. TP-nya bisa lebih banyak. Iya, sudah TP, kita punya signal sell dan kita entry berhasil TP. 20 pips saja. Mudah-mudahan contoh ini
bisa dipahami. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Jangan sungkan untuk bertanya. Kok mau nanya dong kok. Ya, silakan Pak. Kalau tadi SL-nya di mana kok titiknya kok? Ya, SL-nya kalau candle hijau ini berhasil lewat garis merah dan close di atas garis merah. Ya, jadi seperti ini Pak contohnya nih. Nih, ya. Maka kita kena SL. Bisa Pak? Di atas ekor yang merah, candle merah sebelumnya kok ya? Bukan. Di atas garis merah. Candle hijaunya ini harus close di atas garis merah. Oh, tadi kan saya ngambil yang sebelum yang hijau itu kok, yang merah opennya. Oh, bukan. Jadi gini, logikanya, kita logika sederhana. Kalau garisnya menembus garis merah ke bawah, itu kan signal sell. Betul? Ya, Berarti kalau menembus garis merah ke atas, jadinya signal buy kan? iya. Bisa dipahami? Oh, yang samping yang kanan yang hijau itu ya kok ya berarti ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti contoh ini kebetulan contohnya bagus ya. Dia kan naik nih, Hmm. tapi kan dia nggak close di atas garis merah kan, gitu. Dia cuma bikin ekor doang nih. Ini agak agak nakal dia memang. Hmm. Jadi kita belum mendapati signal buy di sini karena masih di bawah garis merah. Paham nggak Pak? Ya, enggak open posisinya tadi di samping yang hijau dong gue ya. Iya, yang ini nih yang saya kasih kotak warna Yang hijau itu. nih. Oh, Sell. ya sel. Tapi Dasarnya adalah gini ya, saya ulang. Ini kan eh, cross, ya kan? Cross diikuti dengan terbentuknya candle merah. Oke? Berarti ya, cross di sini kan sudah jadi signal. mm-mm. Terus candle merah juga signal, Ya, ya kan? Lalu dikonfirmasi sama AO-nya merah juga. Berarti ya, signal juga. ya, Cocok kan? ya. Kita enter sell. Oke? Oke. Lalu ternyata nih candlenya nggak langsung turun. Muncul candle hijau. Agak nakal nih dia naik dulu. Naik dulu. Kalau misalnya dia naik terus dan close candlenya di atas garis merah, berarti itu kan jadinya signal buy karena di atas garis merah. Betul nggak? Ya. Disitulah kita harus cut loss. Oh, cut loss-nya berarti manual ya kok. Soalnya tadi saya pasang cut Iya, eh, RR-nya 1:1 kok. Dua. nggak gitu. Karena Oh, ini tadi kan saya sudah saya sampaikan kita memang harus standby di depan monitor kalau scalping. Karena oh, ini cepat sekali gitu mainnya. iya. Oh, berarti stop Apalagi kalau loss. kita scalpingannya di M1 ya. Apalagi kalau kita scalping di M1, wah itu benar-benar harus gerak cepat itu. Gitu. Hmm, iya. Berarti cut loss-nya dipasang manual ya. Oke, oke. Manual. Kalau Oke, yang terjadi yuk. di sini, candle hijaunya kan naik, ya. Candle hijaunya kan naik. Tapi kan dia nggak close Enggak, di atas garis merah nih. Dia cuma bikin ya. ekor doang nih, ya. Agak Ya, nakal nih, gitu. ya. Lalu turun lagi, gitu. Ya Oh, iya, iya. itulah market. Iya, soalnya Kadang-kadang tadi nakal saya memang. pasang RR-nya 1:1 kok. Oh iya, Jadi nggak kena apa-apa. stop loss. Iya, iya. Oke, oke, oke.
Ya, thank you kok. Oke, paham ya Pak? Paham, paham. Paham kok, thank you. Ya, oke, thank you. Mas Ernesto, berarti kalau mau scalping lagi, tunggu signal lagi. Kayak sekarang, walaupun dia turun, kita nggak bisa masuk. Iya, jangan masuk lagi, kan udah signal. Jadi kita tunggu ini cross lagi ke atas, baru signal buy lagi, ya kan? Pembentukan tren yang baru lagi, gitu, reversal lagi. Baru kita enter buy. Tapi jangan lupa, ini AO-nya juga diperhatikan harus warnanya hijau, ya. Oke, kemudian Pak Tirta, eh, sampai ke harga berapa? Nah, karena ini balik lagi scalping nih, kita TP-nya 20 pip aja, ya, karena kita lagi bermain cepat. Ini bukan kita trading intraday atau swing. Kalau intraday atau swing kita patokannya kita cari support, kita cari resisten gitu. Tapi kalau scalping kita cukup gunakannya pips saja ya, 20 pips cukup. Oke, Pak Erwin, apa kemungkinan kita juga harus memperhatikan fair value gap? Nggak usah, ini lebih gampang dari teknik fair value gap ya. Cukup lihat indikatornya, kalau mendukung sejalan ya udah itu signal. Oke, gampang ini. Kalau scalping pas news gimana? Jangan pas lagi ada news tank gitu, pas NFP gitu, jangan. Nanti setelahnya boleh ya, jangan pas-pasan jangan. Tapi prinsip tetap sama. Kalau memang terjadi perpotongan, ada signal, AO-nya mendukung, ya udah sama aja sebenarnya. Pak David, kalau mau masuk sell continuation, bagaimana stepnya untuk kondisi sekarang? Bagus pertanyaannya. Ya, sekarang kan kita udah tahu ini lagi turun ya, lagi downtrend, signal sell-nya juga sudah masuk. Jadi kita kalau mau nunggu signal sell yang kedua adalah kita harus tunggu harganya koreksi dulu ke garis merah, ya, nembus gitu. Lalu dia tembus lagi ke bawah, gitu ya. Baru kita jadikan signal continuation, sell lagi. Kalau sekarang belum bisa karena belum koreksi naik. Jadi tunggu koreksi naik, kena garis merah ini, MA merah ini, lalu dia keluar lagi ke bawah, jadilah itu signal continuation sell. Gitu Pak David, bisa dipahami? Oke, ada contohnya, tunggu ya, kayak kalau bisa ada contohnya. Nah, kayak gini nih, Pak David nih. Gini nih, ini contohnya nih Pak David. Ini kan perpotongan signal sell, ya kan? Terus kan harganya turun nih, turun, terus dia koreksi kan seperti ini. Terus dia turun lagi itu, keluar lagi di bawah garis merah. Tinggal ini signal sell continuation, tinggal dicocokin sama AO-nya. Oh, masih hijau, berarti nggak bisa. Ya, nggak bisa, jangan. Terus dia naik lagi nih, naik lagi seperti ini, ya kan? Kena nih garis merahnya, terus keluar lagi di candle yang sama, merah. Cek AO-nya, merah juga. Ya udah, signal ini. Ya, jadi signal continuation-nya yang ini.
gitu. Ya, terus nih lihat perhatiin. Ini dia turun kan, turun, terus dia naik lagi nih, naik lagi, hijau lagi kan, koreksi lagi. Setelah itu dibanting lagi ke bawah nih. Ini juga signal lagi sama, signal eh sell lagi continuation, ya, yang ini signalnya yang ini. Tinggal dicocokin nama AO-nya, sama merah, cocok, sell. Jadi ada tiga tuh signalnya, empat sama eh pas reversalnya ya, gitu. Gitu Pak David. Hold posisi pantau warna AO, ya boleh, karena itu yang menjadi patokan kita. Kalau seperti sekarang nih, kan dia masih turun kan? Tadi Ibu Heni juga tanya, kita bisa hold nggak panjang gitu? Ya kalau lihat aja nih, AO di sini menunjukkan skenario turun gitu ya. Nah kalau si AO-nya nih tambah lama, tambah panjang, berarti kan tambah kuat ini. Turunnya ini tambah kuat, ya. Tambah lama, tambah kuat. Berarti ini jangan coba-coba open buy ini kalau kayak begini ya. Ini bisa buy-buy pokoknya. Ini soalnya lagi tambah lama tambah kuat. Terlihat dari AO-nya ini tambah panjang. Bagus untuk hold sebenarnya bagus. Tapi kalau dia udah mulai pendek-pendek-pendek, nah ya itu kemungkinan nggak lama lagi berubah jadi hijau itu AO-nya. Wah udahlah itu bisa balik arah itu. Jadi AO ini buat parameter kita untuk mengetahui tren yang sedang berlangsung ini masih kuat atau tidak gitu kira-kira ya. Oke, pertanyaan lagi. Kalau dia retest ke garis merah, eh, tapi bodinya tetap di bawah, cuman wicknya aja. Iya, nggak apa-apa. Itu bisa dijadikan continuation signal, gitu ya, Mas Ernesto ya. Yang penting dia sudah nyentuh garis merah itu, artinya sudah koreksi. Pak Tirta, tadi setelan memasang MA dan AO-nya. Kalau MA-nya MA5, smooth settingannya, itu yang warna merah, yang warna biru MA20 eksponensial. MA5 smooth, MA20 eksponensial ya. AO-nya pakai yang default standar, nggak diubah-ubah. Ini MA20-nya itu eksponensial close ya. Kalau yang warna merah ini MA5 settingannya smooth ya, pakainya yang smooth, apply to close sama. AO-nya standar, berubah-ubah. Cuma warna saya ganti hijau dan merah. Cukup ya. Jadi sekarang bagaimana ini? Jawab. Oke, ready. Berarti open cell yang kedua gitu ya. Kita tunggu garis ini berpotongan lagi, trennya berubah jadi tren naik, opsinya jadi opsi buy. Jangan lupa AO juga sesuai. Gitu ya. Oke,
Eksponensial semua kawan ini Pak. Ya itu rumus algoritmanya ya itu penjelasannya panjang. Tapi yang jelas masing-masing ada kegunaannya. Ya, itu nanti saya ajarin caranya. Masing-masing punya fungsinya masing-masing ya. Ada simple, ada smooth, ada eksponensial dan ada linear weight. Oke, oke, sudah ya. Ada lagi mungkin? Ya, ini turun terus nih, nggak tahu kemana ini. Udah, udah jatuh, tertimpa tangga ini. Nggak bisa pakai MA 200 lagi, Pak Redi. Kan tadi saya sudah bilang, kalau kita bermain scalping, sebagai penunjuk arah trennya itu kita gunakannya MA 20 garis biru ini. Jadi MA 200 kita abaikan dulu, gitu ya. Nanti malah bingung. Oke, pertanyaan terakhir. Satu lagi, kalau dia retest terus semuanya sudah sesuai, tapi candle berikutnya malah tembus ke atas gitu kan? Ya sudah, itu berarti harus stop loss. Harus stop loss, ya. Itu nggak ada yang tahu. Nobody knows about that. Tapi kita punya batasan risikonya. Oke. Ya, baiklah, Bapak Ibu, kita sudah belajar satu teknik scalping malam ini. Ya, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah strategi kita untuk kita bisa menang di dalam trading. Kembali saya ingatkan, Bapak dan Ibu semua, saya undang untuk tetap hadir di acara Zoom webinar edukasi persembahan dari IBC setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Dan saya juga undang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam keluarga besar IBC. Silahkan registrasi ya, supaya kita bisa tetap ketemu setiap hari, diskusi setiap hari bersama saya, dan juga ada acara Zoom VIP ya. VIP ini khusus membernya IBC. Oke, jadi silakan bisa nanti menghubungi admin ya, atau menghubungi saya juga boleh ya. Bisa ke Mbak Helan atau Mas Dev atau Kang Febri atau Mas Dimas atau siapapun admin dari IBC ya. Jadi segera bergabung dengan IBC, registrasi, dan kita punya grup VIP, kita akan ketemu setiap hari, diskusi setiap hari, dan juga trading bareng di acara VIP ya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan dan kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Oke, selamat malam, sukses untuk kita semua. Terima Oke, kasih. makasih kok. Makasih Kak Indra. Oke, terima kasih Bu Heni, Pak Redi, Pak Tirta, Mas Ernesto, terima kasih. Pak David juga terima kasih. Pak Riko, Pak Van, Makasih Kak Indra. ya Pak Tirta, Pak Ismail, Pak Atwin, Ibu Winda, Ibu Septi, Makasih Kak Indra. ya Pak Ismail, terima kasih. Terima kasih Ko Indra. Terima kasih Oke, semuanya.
Thank you, Mbak Helen. Happy weekend. Happy weekend. Oh. Oke. Ya, Pak Erwin juga terima kasih, Pak Erwin.